Setiap kali kamu ingin bicara, selalu ada keadaan yang membuatmu gagal menjelaskan. Kadang kamu duduk sendiri dan merasa bingung. Kenapa aku tidak bisa menjelaskan diriku sendiri? Kamu sudah tahu apa yang ingin dikatakan, sudah menyusun kata dalam hati. Tapi setiap kali kesempatan datang, ada saja yang menghalangi. Entah suasananya tidak tepat, atau hatimu tiba-tiba terasa berat, dan kamu pun diam. Lagi. Awalnya kamu merasa itu kelemahan, kamu mengira kamu pengecut. Tapi semakin kamu mencoba memahami, kamu mulai sadar, mungkin ini bukan kelemahan, mungkin ini perlindungan. Karena bisa jadi Allah tahu, kalau kamu bicara, yang terjadi bukan pemahaman, tapi perdebatan. Yang muncul bukan keadilan, tapi cacian baru. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 56. Sesungguhnya engkau, Muhammad, tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Artinya, kamu bisa berbicara seluas langit, tapi kalau Allah belum melapangkan hati orang yang mendengar, semua akan percuma. Dan disitulah hatimu mulai mengerti bahwa ini bukan soal kamu bisa atau tidak, bukan soal kamu benar atau salah, tapi soal Allah sedang memilih cara yang lebih tinggi untuk membelamu lewat diam. Lalu muncul suara kecil di dalam hati. Apakah mungkin Allah sedang menahan lidahku agar aku tidak masuk dalam kebisingan yang sia-sia? Apakah mungkin Allah ingin aku dikenal olehnya dulu sebelum dikenal dan diterima oleh manusia? Syekh Ibnu Athaillah berkata, saat Allah menutup jalan penjelasanmu, itu karena Dia sedang membukakan jalan penjagaannya untuk kehormatanmu. Dan diam yang kau tahan demi Allah, jauh lebih mulia daripada 1000 kata yang dibalas dengan tuduhan baru. Karena saat dunia melihatmu diam, langit sedang mencatatmu sebagai hamba yang berserah, dan Allah sedang menuliskan kisah pembelaannya untukmu nanti. Kamu sudah mencoba menjelaskan, tapi justru semakin disalahpahami. Ada luka yang lebih dalam dari tuduhan, yaitu ketika kamu sudah mencoba menjelaskan dengan cara paling lembut, tapi penjelasanmu justru disalahartikan. Kamu jujur, tapi dianggap manipulatif. Kamu minta maaf, tapi niatmu dibalikkan. Kamu ingin menyelesaikan, tapi mereka hanya ingin menyudutkan. Dan kamu pun mundur, bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu sadar, penjelasan tidak selalu membawa kebaikan, kalau hati mereka memang tak ingin menerima. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 125. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Maknanya, bahkan kebenaran yang paling suci pun akan ditolak oleh hati yang belum dibuka oleh Allah. Lalu kamu bertanya dalam hati, bukan dengan keluhan, tapi dengan harap, ya Allah, mungkin aku bukan sedang diuji dengan tuduhan, tapi sedang diajari untuk percaya bahwa Engkaulah yang paling tahu isi hatiku. Kamu pun mulai memahami bahwa menjelaskan bukan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan dirimu. Kadang, diam jauh lebih menyelamatkan. Karena Allah sedang menata skenario di mana kebenaranmu akan dibuka, bukan lewat ucapanmu, tapi lewat kejadian-kejadian yang akan berbicara sendiri. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, diam adalah perisai orang yang jujur, dan Allah lah yang akan menjelaskan niat orang yang berserah. Dan disinilah kamu benar-benar diuji. Mampukah kamu percaya bahwa dibela Allah itu lebih indah daripada dijustifikasi manusia? Mampukah kamu memilih jalan hening, meski kamu tahu cara menang dengan cepat lewat satu klarifikasi? Jika hatimu bisa berkata dalam sujud, ya Allah, aku tahu Engkau sedang melihatku, maka biarkan aku tenang dalam diam ini. Engkau cukup. Maka saat itu, kamu sedang dipeluk oleh sesuatu yang tak bisa dilihat oleh manusia. Rahmat Allah yang melindungi suaramu agar tetap jernih di sisinya. Punya bukti, tapi Allah menahanmu untuk tidak membukanya. Salah satu ujian paling berat bagi jiwa yang jujur adalah ini.
Ketika kamu punya bukti, tapi Allah membuat hatimu menolak untuk menggunakannya. Bukan karena kamu tidak bisa, bukan karena kamu tidak tahu cara mengakhiri semua tuduhan itu dalam sekejap, tapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang berkata, kalau aku bukakan ini semua, aku akan kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari pembelaan, ketenangan. Itulah saat di mana Allah sedang menahan tangan dan lidahmu dengan kasih sayangnya. Karena mungkin, kalau kamu bertindak, kamu akan benar di mata manusia, tapi hatimu akan kehilangan keikhlasan yang sedang dijaga. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 11, dan di antara manusia ada yang menyembah Allah di tepi, maka jika ia memperoleh kebaikan, ia tenang. Tetapi jika ia ditimpa ujian, ia berpaling. Ia rugi dunia dan akhirat. Maknanya, Allah sedang mengajarkan bahwa kebaikan bukan saat kamu menang, tapi saat kamu tidak berpaling darinya, meski bisa membalas. Kamu duduk sendiri, bukti itu ada di tanganmu. Tapi hatimu berkata, biar saja. Biar Allah yang menjelaskan aku. Lebih tenang rasanya jika yang membelahku adalah Dia. Dan mungkin itulah saat paling kuat dalam hidupmu. Bukan saat kamu bicara, tapi saat kamu menahan semua yang bisa menghancurkan orang lain, karena kamu takut kehilangan cinta Allah. Para sufi berkata, jangan balas keburukan dengan kebenaran yang kasar. Balas dengan diam yang dijaga Allah, karena diam itulah yang akan menjadi senjatamu kelak di hadapan langit. Lalu kamu mulai bertanya dalam lirih, apakah aku sedang bodoh karena tidak melawan? Atau aku sedang diberi kesempatan menjadi mulia lewat jalan yang lebih sunyi? Dan jawabannya datang dari hatimu sendiri. Ketika kamu bisa menahan dan tetap merasa damai, itulah saat Allah sedang menunjukkan bahwa kamu bukan sedang lemah, tapi sedang ditinggikan secara diam-diam. Kamu terus dipermalukan, tapi hati kecilmu justru menjadi lebih dekat dengan Allah. Setelah semua tuduhan itu, setelah namamu dicemari, setelah reputasimu hancur, setelah orang-orang menjauh karena mereka percaya pada cerita yang bahkan tak pernah kamu sampaikan, kamu duduk di sepi, dan kamu menangis. Bukan karena kamu ingin menjelaskan lagi, tapi karena kamu merasa, ya Allah, aku bahkan sudah tidak tahu siapa yang masih percaya padaku. Lalu di tengah isak yang pelan, kamu menemukan sesuatu yang tidak kamu duga. Kamu justru semakin dekat dengan Allah. Kamu mulai sholat lebih lama, sujudmu lebih dalam, tangisanmu lebih jujur, dan kamu mulai sadar bahwa kehancuran di hadapan manusia sedang menjadi alasan pulangnya dirimu kepada Tuhanmu.